Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 8A dan kelas 8B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Masih dengan metode daring. Semoga pandemi corona cepat hilang dari negara kita, agar pembelajaran bisa dilaksanakan seperti biasa sebelum ada pandemi corona. Untuk itu, sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong dibuka modul kalian masing-masing. Tolong fokus, tolong serius. Ya, jangan bercanda, jangan bergurau ya. Tolong buka modul kalian halaman 49. Perilaku ekonomi atau pengertian perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Setiap perilaku pelaku ekonomi tersebut berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Siapa pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah setiap individu atau manusia atau orang yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Itu dikatakan pelaku ekonomi. Jadi kita ini kan juga meskipun kita belum bisa menghasilkan sesuatu, kita juga dikatakan pelaku ekonomi. Karena apa? Meskipun kita belum bisa menghasilkan sesuatu, tapi kita kan membeli sesuatu. Contohnya, kalian di pondok membeli nasi di warung. Berarti kan kalian sebagai pelaku ekonomi, sebagai seorang konsumen. Berarti kalian sudah masuk di salah satu pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi. Ya. Lagi, kalian mau membeli nasi bungkus di warung tapi tidak bisa pergi sendiri karena kalian ada acara atau ada sesuatu, akhirnya kalian titip teman. Nah, titip teman itu juga dikatakan sebagai distributor. Teman kalian yang kalian titipi bisa dikatakan sebagai distributor. Ya. Dan kegiatan yang kamu lakukan itu juga bisa dikatakan sebagai konsumen karena membeli. Setelah itu kalian makan, otomatis kalian menjadi seorang konsumen dengan mengkonsumsi nasi yang kalian beli tadi. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan setiap hari ya, itu bisa dikatakan kegiatan ekonomi. Dan kita sebagai manusia juga dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi saling berinteraksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Membeli sesuatu di warung pasti ada interaksi. Bu, tumbas ini. Bu, saya tumbas nasi pecel 1 bungkus. Kalih tumbas es teh setunggal bungkus. Itu juga interaksi, ada hubungan timbal baliknya. Ya kan? Ada interaksi. Bu, bayarnya pinten. Nah, itu berarti kan si ibu penjual atau si pak penjual menjawab, "Oh, bayarnya sak menten, Kang. Bayarnya sak menten, Mas, sak menten, Mbak." Berarti ada hubungan timbal balik. Kalian membeli, terus akhirnya kalian diladeni, ya. Itu adalah hubungan timbal balik. Ada interaksinya pasti, ya. Peran pelaku ekonomi dalam
perekonomian. Sekarang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada rumah tangga keluarga atau rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Berarti di sini kalau rumah tangga keluarga sebagai konsumen, berarti sifatnya rumah tangga keluarga adalah membeli. Si pengguna hasil yang dihasilkan oleh seorang produsen. Itu yang dikatakan rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Ya. Rumah tangga keluarga sebagai produsen, berarti rumah tangga tersebut sebagai pembuat barang ataupun jasa. Ya kan? Berarti membuat barang ataupun jasa itu dikatakan rumah tangga produsen. Yang selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah itu sebagai konsumen, ya sebagai distributor, juga sebagai produsen. Sama, rumah tangga itu juga bisa dikatakan produsen, juga dikatakan distributor, juga dikatakan konsumen. Pemerintah pun sama. Ya, pemerintah menyediakan barang-barang berupa minyak bumi, LPG dan lain sebagainya. Berarti pemerintah sebagai seorang produsen ya, menghasilkan barang atau produk untuk masyarakat. Pemerintah sebagai konsumen. Contohnya hasil pertanian dari petani, hasil pertanian dari hasil panen petani dibeli oleh pemerintah. Ya, contohnya beras dari petani dibeli oleh pemerintah, masuk di PT Bulog. Berarti pemerintah sebagai konsumen membeli produk dari petani atau membeli produk dari rumah tangga produsen. Pemerintah sebagai distributor, pemerintah sebagai penyalur barang. Ya kan? Penyalur barang maksudnya seperti ini. Ya, pemerintah membeli barang atau produk dari petani berupa beras. Ya, beras tersebut dikelola oleh PT Bulog. PT Bulog akhirnya beras tersebut disalurkan kepada masyarakat. Itu berarti masyarakat pemerintah sebagai distributor, ya. Pemerintah itu bisa dikatakan sebagai produsen, distributor ataupun konsumen. Keluarga pun sama. Masyarakat luar negeri, ya kan? Masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Kenapa masyarakat luar negeri bisa dikatakan pelaku ekonomi? Karena barang-barang dari dalam negeri bisa diekspor ke luar negeri. Berarti masyarakat luar negeri sebagai konsumen, atau masyarakat luar negeri bisa sebagai produsen. Berarti produk-produk dari luar negeri seperti contoh HP, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya yang diimpor dari luar negeri masuk ke dalam negeri kita gunakan. Itu adalah masyarakat luar negeri sebagai produsen. Sebagai distributor sama proses pengirimannya tadi, ya. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal permintaan, antara lain perbandingan harga secara cepat. Adanya teknologi itu mempercepat perbandingan harga. Kenapa? Karena di dalam teknologi, contohnya HP saja, ada yang namanya Google, ada yang namanya berita-berita masuk. Nah, di sana pasti ada yang namanya perbandingan harga. Oh, kita mau membeli sesuatu, misal di salah satu all shop. Oh, seperti ini. Harga baju di toko ini sekian harganya. Harga baju di ini sekian. Itu perbandingan harga. Kenapa? Adanya teknologi. Tanpa adanya teknologi ya bisa, tapi kurang cepat dalam hal perbandingan harga. Informasi mengenal suatu produk. Misal, ada teknologi, kita bisa mengenal suatu produk. Kita mau membeli, contoh, kita mau membeli sepeda motor merek A. Kita belum pernah lihat barangnya.
kita hanya lihat di iklan di TV. Ya, kita mau membeli, akhirnya kita buka HP. Kita browsing. Ketik mobil merek A, spesifikasi mobil merek A. Kita bisa tahu. Oh, atau kelemahannya ini, keunggulannya ini. Oh, seperti itu. Harganya sekian dan sekian. Nah, itu kita bisa mengenal produk melalui teknologi. Informasi produk lain. Nah, teknologi itu juga bisa digunakan untuk mengenal produk lain. Ya, untuk mengenal produk lain ya kita browsing. Oh, lihat produk ini seperti ini. Produk ini seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudahan pesan dan pembayaran produk. Adanya teknologi, kita juga memudahkan pesan lewat all shop yang dulunya membeli harus ke pasar atau ke penjual secara langsung dengan bertatap muka. Adanya all shop, jual beli online itu, kita hanya tinggal klik di HP atau di internet, tinggal klik sudah barang datang, pembayaran juga menggunakan transfer. Transfer sekarang juga tidak harus ke ATM. Ada yang namanya mobile banking. Itu adalah kelebihan teknologi. Adanya teknologi itu kalian juga jangan tertinggal. Kalian juga harus mengikuti agar tidak ketinggalan zaman. Karena saat ini adalah zamannya zaman teknologi, zaman globalisasi. Apa-apa menggunakan teknologi. Yang dulunya membajak sawah harus menggunakan sapi atau kerbau, sekarang bisa menggunakan traktor. Ya kan? Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Jangan sampai kita buta teknologi. Jadi Pak Dain berharap kalian harus bisa mengikuti alur perkembangan zaman. Ya, cukup itu dari Pak Dain. Ya, kurang lebihnya Pak Dain mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.